Mari kita akan bersama-sama membaca satu nats firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-35. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Tawarik 35. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 secara bergantian. Saya bacakan ayat 1, silakan Bapak Ibu Saudara bacakan ayat 2, seterusnya sampai ayat yang ke-6. Yosia merayakan Paskah. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Siaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu, sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sekali lagi kita bacakan ayat 6 bersama-sama. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Pagi ini saya ucapkan Paskah buat seluruh jemaat Tuhan. Saudara, Paskah itu adalah salah satu hari raya penting bagi umat Tuhan. Itu sebabnya tidak heran kalau umat Kristen di daerah timur, yaitu khususnya Timur Tengah, merayakan hari raya Paskah dengan semarak dan sangat meriah. Jauh lebih meriah dari hari Natal. Nah, buktinya adalah di dalam 2 Tawarik 35 ini. Ini menceritakan tentang seorang raja yang merayakan Paskah penuh dengan kecermatan, penuh dengan ketelitian. Sehingga raja ini, yaitu Yosia, dianggap sebagai raja yang terbaik di antara raja-raja Israel dalam menjalankan Paskah. Mengapa perayaan Paskah Yosia ini dianggap yang terbaik di antara raja-raja Israel? Itu pertama adalah karena Yosia itu melakukan perayaan Paskah ini tepat, yaitu di Yerusalem. Dan domba Paskah yang disembelih tepat dilakukan, yaitu pada tanggal 14 bulan yang pertama, yaitu sesuai dengan Taurat Tuhan. Jadi Yosia ini melakukan perayaan Paskah tepat waktu. Dilakukan dengan taat. Ini karena dibandingkan yaitu dengan siapa? Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia melakukan Paskah, perayaan Paskah, dia tidak melakukan dengan tepat waktu. Malah molor ya, ditunda 1 bulan. Itulah sebabnya kenapa Yosia sebagai seorang raja dianggap luar biasa. Yang kedua, mengapa Raja Yosia dianggap yang terbaik? Karena perayaan Paskah Yosia itu tidak dilakukan secara asal-asalan. Tetapi benar-benar sudah direncanakan, benar-benar sudah disiapkan, dilakukan dengan sangat rapi. Sehingga bisa dikatakan orang-orang pada waktu itu ketika melakukan perayaan Paskah, luar biasa gegap gempitanya. Saudara, bahkan Yosia sendiri mendorong
mendorong dulu para imam untuk mempersiapkan diri ketika mau melayani Tuhan. Ketika mau menghadap Tuhan, yaitu dengan cara bagaimana? Luar biasa, menguduskan diri menjadi suci terlebih dahulu. Itulah sebabnya saya katakan ini sungguh sangat luar biasa. Jadi perayaan Paskah di zaman Yosia itu memberi pembelajaran bagi kita. Untuk apa? Yaitu menekankan betapa pentingnya segala sesuatu apapun itu. Yaitu dipersiapkan dan dilaksanakan dengan benar dan tepat. Kenapa? Karena ibadah kita kepada Tuhan itu tidak hanya membutuhkan hati yang benar. Tetapi juga persiapan yang matang. Yang diperkenan oleh Tuhan. Nah saudara, perayaan Paskah, perayaan kemuliaan Tuhan itu mengajar kepada kita. Yaitu tentang sekali lagi TAAT, ketaatan yang luar biasa. Karena itu berarti dari sini kita bisa belajar ada unsur-unsur yang utama dalam perayaan Paskah. Yaitu yang pertama, dalam Paskah itu ada darah saudara. Dalam Paskah ada darah. Ketika bangsa umat Allah mau keluar dari Mesir, hati Firaun begitu keras. Sampai Tuhan menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan kita tahu tulah yang ke-10 dahsyat adalah kematian anak sulung di tanah perbudakan. Dan itu dimulai yaitu dari ternaknya bahkan sampai anak laki-laki yang sulung. Mati di dalam rumah. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Musa sang pemimpinnya. Bahwa setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Kalau mereka menaruh percikan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Maka yang terjadi apa? Keluaran 12:13 dikatakan apabila aku melihat darah itu. Maka jelas dikatakan aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara umat Allah ini bersuka cita. Karena di tengah-tengah perkemahan orang Mesir ada kepastian pembebasan, pembelaan Tuhan yang sempurna. Sehingga Paskah akhirnya juga disebut sebagai Passover. Yang berarti melewatkan. Saat di mana malaikat maut melewatinya. Sehingga umat Israel lolos. Yaitu dari maut karena darah. Jadi saudara-saudara Paskah dalam perjanjian lama itu tidak lepas dari darah. Saat malaikat maut pencabut nyawa melihat darah domba yang dipercikan di ambang pintu setiap rumah umat Israel. Maka dikatakan jelas malaikat itu akan lewat dan terjadilah keselamatan di dalam rumah itu. Nah dalam perjanjian baru. Keselamatan dari maut juga terjadi kalau ada apa? Kalau ada juga darah. Yaitu darah Kristus. Kalau ada darah Kristus di ambang pintu hati kita. Maka dikatakan juga malaikat maut juga akan lewat. Dan terjadilah keselamatan di dalam orang itu. Saudara pada perjanjian lama. Sistem pengorbanan itu menggunakan ternak domba, hewan ternak. Tetapi ini hanya solusi sementara. Sebab apa Ibrani 10 ayat 4 tegas berkata. Sebab tidak mungkin kok. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itulah sebuah pengorbanan yang lebih baik sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang. Dan ketika Yesus harus naik ke salib, yang terjadi adalah tidak lagi dibutuhkan pengorbanan darah binatang. Kenapa? Karena darah Yesus menutupi segala dosa kita melalui iman kepadanya. Darah Kristus merupakan pusat
dari konsep penebusan. Di atas salib. Di atas salib Kristus mencurahkan darahnya yang tidak berdosa agar dapat menghapus yaitu dosa-dosa kita serta mendamaikan kita kembali yaitu dengan Allah. Saudara, ada seorang Inggris. Dia tiba di sebuah pedalaman camp ya. Lalu dia menyaksikan ada seorang pemimpin suku itu sedang mengadili seorang tawanan. Dan dia melihat dengan jelas sekali. Tawanan itu gemetar ketakutan. Kenapa? Gemetar ketakutan karena akan menghadapi satu kematian. Orang Inggris yang melihat itu gak tega. Lalu dia berkata kepada kepala suku, bisakah kamu bebaskan dia? Tapi kepala suku berkata, Kaiso, dia adalah orang jahat, orang pemberontak yang melawan aku. Dan dengan sangat geram sekali kepala suku berteriak, orang itu jahat sekali. Dan dia harus MATI, mati. Lalu dia teriak, hai pemanah, bunuh dia. Maka dengan cepat orang Inggris ini berkata, loh gini aja. Tak belinya nyawa orang itu dengan uang yang cukup banyak. Saudara tahu apa jawaban si kepala suku? Si kepala suku malah berkata, aku iki lo gak memerlukan apa-apa. Apalagi uang. Aku sudah sangat berkecukupan. Yang aku perlukan adalah darah pengkhianat ini. Akhirnya dia berseru panah. Nah saudara, ketika sebuah panah meluncur ke tubuh orang itu. Orang Inggris itu langsung mengangkat tangannya dan jepret. Panah itu tidak menembus orang itu, tetapi menembus akan tangannya. Lalu orang Inggris itu mencabut anak panah itu. Dan dengan berlumuran darah, dia berjalan menuju kepala suku. Lalu dia berkata, inilah darahku. Darahku, darah. Aku berikan kepadamu karena tawanan itu. Dan sekarang aku menuntut akan hidupnya. Saudara, kepala suku itu belum pernah melihat seorang dibela dengan cara seperti itu. Maka akhirnya kepala suku itu melepaskan orang itu sambil berkata, ya orang kulit putih, Tuhan telah membeli orang itu dengan darahmu. Maka dia adalah milikmu. Saudara, tawanan itu dibebaskan. Dan kita bisa merasakan orang yang dibebaskan dari kematian bagaimana. Dia pulang dengan tangisan kesukaan. Orang Afrika itu diselamatkan tubuh badannya. Dan sekarang saudara, berapa besar harga yang dibayar Yesus demi keselamatan kita. Yaitu dengan darahnya. Dalam Paskah ada darah. Yaitu darah Kristus yang menebus kita, yang mengampuni kita, yang membebaskan kita. Itu yang pertama. Kedua, dalam Paskah selain ada darah, juga ada kuasa. Saudara, kuasa Tuhan itu tanpa batas. Karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Allah sudah bangkit dari kematian. Nah, ngomong soal kematian. Kematian itu adalah batas terakhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup manusia. Betul? Itulah sebabnya saudara, manusia itu cuma bisa berusaha semaksimal mungkin. Tetapi tetap otoritas tertinggi tanpa batas ada dalam Tuhan. Saudara, saya pernah ngomong-ngomong yaitu dengan seseorang, yaitu tentang kelahiran seorang bayi. Ketika bayi itu hidup atau mati, saya katakan tetap dia itu ada di dalam tangan Tuhan. Betul? Bahkan ada seorang dokter ahli bayi tabung di Surabaya, dia juga berkata, sebetulnya loh kelahiran bayi tabung, kecil sekali keberhasilannya.
hanya 20-30% tok. Dan itu pun bukan karena faktor manusia, tetapi karena rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidup manusia. Karena itulah saudara, siapapun saudara, pinter, ganteng atau cacat, ingat. Hidup kita semua ini loh sangat istimewa. Karena apa? Karena ada dalam rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Karena itulah saudara, biarlah setiap kita dapat menyadari keistimewaan diri kita. Selagi diberi kesempatan hidup, ya gunakan baleno, yaitu kepada yang memiliki akan hidup kita. Saudara, Hirotada Ototake, dia adalah pemuda Jepang yang lahir tanpa kaki dan tangan. Tapi yang luar biasa adalah dia itu berbudi luhur. Dia bertekad baja. Lalu dengan perjuangan yang keras ia mampu hidup mandiri di atas kursi rodanya. Saudara, ia bekerja sebagai guru sekolah dasar yang ngalah-ngalai Bu Eli. Ya. Sangat kreatif dan sangat benar-benar disukai para murid. Inilah Hirotada. Sehingga kehidupannya pun akhirnya diangkat. Yaitu ke dalam novel dan film. Karena itu saudara jangan ngomong aku cacat. Berarti aku gak ono apa-apanya di hadapan Tuhan. Enggak. Setiap orang hidup. Yaitu dalam rancangan Tuhan dan istimewa. Karena itulah saudaraku yang terkasih, apapun persoalanmu. Satu kuncinya, percayakah saudara bahwa Tuhan bangkit bagi saudara. Saudara harus yakin, yang seyakin-yakinnya, bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan saudara secara penuh. Sebab ia telah bangkit. Saya katakan ini luar biasa. Bagaimana mungkin orang yang meninggal bangkit kembali? Nah inilah istimewanya Allah kita. Kuasanya tanpa batas. Dia mengalahkan maut. Saudara saya itu enggak tahu bagaimana kesan saudara ketika ngelihat kakekmu meninggal. Ya, terus tiba-tiba suatu malam ada yang ketok-ketok pintu. Dan ketika kita buka pintu, yang ada di depan kita itu adalah kakek kita yang telah meninggal. Hayo piye. Lalu dengan tersenyum dia nyapa, cucuku Jiang. Wah itu ada Jiang di belakang dia. Engkong datang, ayo. Jiang, apa kira-kira yang terjadi dengan dirimu? Meskipun engkonge ya, meskipun ketika engkonge mati, ditangisi Jiang dengan luar biasa. Tapi saya berani katakan, langkah pertama yang terjadi adalah Jiang kuwaget. Wes ora sempat jerit. Kenapa? Geblak semaput ya. Atau langkah yang lain. Jiang pasti akan, ada engkong di depan pintu. Tutup pintunya mak bruak. Lalu piye? Kabur ketakutan. Kenapa demikian? Karena dia pikir, mosok engkongku yang mati bisa hidup lagi. Nah saudara, salah satu kemenangan iman Kristen itu adalah kita memiliki Tuhan yang pernah mati tetapi tidak seterusnya mati. Pada hari ketiga ia bangkit kembali. Nah saudara, kejadian ini bukan dongeng atau cuma isapan jempol belaka. Cerita ini ada dalam fakta sejarah. Dia adalah manusia yang telah mati tetapi bangkit kembali. Nah hal ini juga yang menunjukkan keilahiannya. Menunjukkan kebangkitannya, membuktikan bahwa maut berada di bawah kuasanya. Karena itulah di dalam 2 Korintus 15, 55-57 dikatakan, maut, di mana sengatmu? Saudara, ini juga yang menjadi keunikan kekristenan. Kalau hanya soal punya nabi yang berkuasa, guru yang bijak dan berhikmat, tokoh yang berbudi luhur dan baik hati, bahkan sampai bersedia mati demi keyakinannya. Oh, saya katakan kekristenan tidak akan ada istimewanya. Keistimewaan kekristenan adalah ia bangkit. Itulah sebabnya di titik ini banyak agama menolaknya.
Karena masing-masing menurut mereka paling-paling berkata, wah Yesus itu loh reinkarnasi. Bukan cuma agama, Yesus juga dikatakan oleh ilmu pengetahuan. Juga menolak menurut mereka, Yesus mati suri. Loh, bukankah Yesus sudah 2 malam dikubur? Saudaraku, kenapa masih ngomong mati suri? Alkitab jelas menceritakan bahwa simbol Paskah bukanlah Yesus yang sedang bangkit dari kubur. Tetapi kita bisa melihat kubur yang kosong. Kita bisa melihat kain kafan yang terlipat rapi. Kita bisa melihat batu yang terguling. Kita juga bisa melihat bagaimana serdadu-serdadu yang ketakutan. Dan sebetulnya saudara gak perlulah kita menekankan peristiwanya piye. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita mengalami sebuah kuasa. Yaitu karena kebangkitannya. Saudara, dalam kehidupan bergereja, itulah sebabnya kenapa si jemaat Tuhan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bukan saja pada hari yang kita sebut seperti sekarang ini, yaitu hari Paskah. Alasan ibadah raya diadakan pada hari Minggu adalah karena kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit pada hari pertama. Jadi sesungguhnya kebangkitannya juga kita rayakan pada setiap ibadah raya di hari pertama setiap pekan. Yaitu hari Minggu. Karena itu saudara, setiap hari Minggu kita tuh berarti sedang merayakan apa? Kebangkitan Kristus. Karena itu kita perlu merayakan setiap ibadah kita penuh dengan rencana, persiapan, dan lakukan dengan sebaik dan sematang mungkin. Seperti Yosia. Saudara, Tuhan sudah menang. Sudah menang atas kematian. Menang atas kemustahilan. Atas persoalan yang berat akan hidupmu. Sekarang ini mengapa sih kok kita masih mencari-cari di antara orang mati? Kuasa Tuhan dalam hidup kita itu berlaku. Dia sanggup membebaskan dan sanggup memberikan kita jalan keluar yang luar biasa. Allah yang kita sembah bukanlah orang mati. Yesus bangkit. Dan dia memberikan kesempatan bagi kita untuk juga mengalami kebangkitan dalam segala perkara. Dalam setiap perkara dan dalam segala sesuatu. Percayalah saudara. Saudara, sebuah fenomena alam yang indah. Itu tersebar di berbagai wilayah pada saat ini di dunia. Termasuk yaitu di benua Afrika saudara. Fenomena itu adalah air terjun Victoria. Yang termasuk sebagai air terjun terbesar. Terindah di dunia. Saudara, air terjun ini terletak di perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe di Afrika Selatan. Dan air terjun ini dikatakan tingginya aja 300 kaki. Lebarnya ada 1860 yard. Dan ini berarti bahwa air terjun ini 2 kali lebih tinggi dan 1,5 lebih lebar dari air terjun Niagara. Pernah ngelihat air terjun Niagara pasti Simbi ya. Saudara, dahsyat saudara, saya katakan, hah? Lebih tinggi padahal ketika saya melihat Niagara. Saya berkata sampai ngelihat aja sampai dengan belongop gitu ya. Karena saya berkata dahsyat. Loh, air terjun Niagaranya itu aja sudah dahsyat. Tapi air terjun Victoria ini 2 kali lipat dari air terjun Niagara. Saudara, karena dikatakan diperhitungkan bahwa pada bulan April sampai Mei. Air yang mengalir tempat itu. Kalau dihitung-hitung itu bisa berjumlah 12 miliar kubik. Atau kalau Kojangyen ngitung, maka bisa dikatakan 75 galon setiap menit loh ya. Setiap menit, bukan setiap jam. Dahsyat bukan? Karena itu saya katakan hebat kuasa itu. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus juga memberitahu kita. Ada kuasa yang lain, yang lebih hebat dan yang lebih dahsyat. Yaitu apa? Kuasa Tuhan Yesus yang bisa mampu menyelamatkan semua orang yang menerimanya. Itulah sebabnya dikatakan, oh betapa hebat kuasa Tuhan Yesus bagi setiap kita
yang percaya kepadanya. Saudara, dalam Paskah ada kuasa. Dan yang terakhir, dalam Paskah selain ada darah, selain ada kuasa, dalam Paskah ada kesetiaan Allah terjadi. Kita melihat kebangkitan Yesus itu menunjukkan kesetiaan Allah. Untuk tidak membiarkan anaknya Yesus itu mengalami kerusakan. Meskipun Yesus ada di dalam kubur, 3 hari kemudian dikatakan dia bangkit dari kubur. Itulah sebabnya Mazmur 16:10 mengatakan, engkau tidak akan meninggalkan aku di dunia orang mati. Dan engkau tidak akan membiarkan orang setiamu mengalami dan melihat kehancuran. Yesus tidak dibiarkan membusuk, namun menang yaitu atas kuasa maut. Saudara, Alkisah hiduplah satu batu yang sangat besar, sangat kuat. Dengan kekuatannya itu, batu ini tentu saja menyombongkan dirinya. Lalu dia berkata bahwa tidak ada yang dapat menghancurkannya. Nah, kemudian datanglah si besi. Kamu kalau tak tutuk ya pasti akan hancur. Tapi ketika dia memukul dengan sekuat tenaganya, besi itu membenturkan badannya ke atas batu itu. Hasilnya adalah nihil. Batu itu ora pecah, saudara. Bahkan besinya yang malah menjadi bengkok. Maka si besi pun mundur. Nah, ketika si besi mundur, tampil baru. Yang tampil itu adalah si api. Kita bisa bayangkan ya, api. Dia sembur, membakar, mau melelehkan batu itu. Tapi sampai ngoyo-ngoyo, tetap hasilnya sia-sia. Batu itu tetap hidup dengan kokohnya. Nah, setelah besi, setelah api menyerah, kemudian datanglah apa? Datanglah air, saudara. Ia datang dalam bentuk tetesan-tetesan yang jatuh tepat di atas batu itu. Si batu pun ketika melihat air yang datang cuma netes-netes, cuma tertawa. Dia berkata, lah bagaimana mungkin kamu dapat mengalahkan aku hanya dengan tetesan-tetesan air. Tapi yang terjadi, air itu tetap menetes. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai bertahun-tahun kemudian. Netes terus. Dan yang terjadi adalah kini si batu sudah tidak dapat menyombongkan diri lagi. Kenapa? Karena batu itu kini telah berlubang akibat dari tetesan-tetesan air yang terus menerus. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang membuat air tersebut dapat mengalahkan batu? Ya, itu adalah karena dia tekun. Dia sabar, dia setia menetes. Terus menetes. Saudara, hal ini juga sering kali terjadi, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Saat ketika kita melihat ada batu gede, batu besar dalam hidup kita. Seperti masalah keluarga lah. Seperti saat-saat seperti ini banyak orang jerat-jerit masalah pekerjaan lah. Seperti masalah ekonomi lah. Masalah sakit penyakit lah dan macam-macam. Kita merasa waduh batu masalah itu gede amat. Terus menekan kita, menindih kita. Bahkan kita jerit-jerit gak tahan. Tapi ingatlah, Tuhan itu loh akan membalas segala ketekunan dan kesetiaan kita. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada usaha yang sia-sia. Saudara, Bapa kita itu sangat setia. Dia meninggikan sang anak, yaitu Yesus Tuhan, setelah dia merendahkan diri sedemikian rupa. Hingga sampai mati di atas kayu salib. Dan hasilnya apa? Hasilnya itu ada di dalam Filipi 2 ayat 9-11. Yaitu Bapa pun akhirnya meninggikan dia ke tempat yang tertinggi.
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di mana dalam nama Yesus dikatakan bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Saudara, kesetiaan. Kesetiaan itu adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Nah, hal ini berarti bahwa secara absolut Allah layak dipercayai. Allah setia, bisa diandalkan dan benar terhadap firman-Nya. Bukankah firman Allah dikatakan adalah sepasti dirinya? Allah itu loh tidak bisa berdusta. Tidak berdusta. Dan dialah satu-satunya Allah yang benar. Saudara, Tuhan itu tidak sama yaitu dengan manusia. Yang sering kali setelah mengucapkan janji manusia itu terlalu gampang membatalkannya. Tetapi ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya. Itu artinya sekalipun kita melanggar perjanjian kita kepada Tuhan, Tuhan akan tetap setia pada perjanjiannya kepada kita. Nah, saudara, kasih setia Tuhan itu adalah kekuatan dan sukacita bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Kasih setia Tuhan adalah pegangan bagi kita untuk kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kesetiaan kasih Tuhan tidak perlu saya katakan diragukan lagi. Karena itu saudara, setiap kali kita merayakan Paskah, biarlah bisa mengingatkan diri kita sendiri. Yaitu akan kasih setia dan kuasa Tuhan yang sempurna yang Dia curahkan buat kita. Karena itulah Paskah harus bisa selalu menghadirkan yaitu sukacita di hati kita. Di pikiran kita, bahkan di jiwa kita. Jangan ngomel, jangan berkeluh kesah karena besarnya beban dan beratnya tantangan yang harus yaitu kita lewati. Mengapa demikian? Karena darah Kristus tercurah. Itu sebagai tanda keselamatan, kemenangan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Saudara, kalau kuasa maut pun ia kalahkan. Loh, kuasa apa lagi sih yang tidak mampu dia patahkan. Karena itu hidup bersama dengan Kristus yang hidup, yang bangkit. Bukan untuk menjadikan hidup kita ini lebih mudah. Tetapi untuk menjadikan kita lebih tahan. Membuat kita lebih kuat. Membuat kita lebih gigih. Menghadapi hidup dan masa depan yang macam apapun. Karena itu jauhkan keluh kesah. Jauhkan putus asa di dalam kehidupan kita. Makna Paskah bagi kita adalah mujizat itu pasti. Kasih Allah itu dahsyat. Dan masalah itu biasa. Dan hidup di dalam Tuhan itu penuh dengan kemenangan. Karena itu saya mengatakan selamat mengalami kuasa dan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Dan senantiasa hiduplah di dalam kekudusan untuk melayani Allah yang kudus. Selagi diberi kesempatan hidup, layani Tuhan. Jangan cuma janji roh ya. Kita harus melayani selagi Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Dan berikan semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita akan tutup di dalam doa.